Sudarlun, sosok Ustadz Takdir Feriza Hasan, qari internasional asal Aceh, tiba-tiba menjadi pusat pembicaraan di tengah polemik pengalih fungsian bangunan Hagia Sophia menjadi masjid oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemuda kelahiran Aceh Besar 20 Juli 1986 ini ramai diberitakan diundang oleh Presiden Erdogan untuk membaca Al-Quran di Hagia Sophia. Video yang merekam Ustadz Takdir Feriza melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di Hagia Sophia pun viral di berbagai media. Bagaimana cerita sesungguhnya? Berikut wawancara eksklusif reporter Serambi Indonesia, Syamsul Asman, dengan Ustadz Takdir Feriza Hasan yang turut didampingi Haji Harun Gesik Lemik, donatur utama Masjid Haji Gesik Lemik yang juga pernah berkunjung ke Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Jadi ceritanya begini, pada saat saya juara 2015, kemudian pihak Kementerian Agama Turki menghubungi pihak dari Kementerian Agama Pusat untuk mengundang saya sebagai pembaca Al-Quran pada tahun 2016. Ini kan sesudah juara. Kemudian pada tahun 2016 saya dikasih kesempatan untuk mengelilingi Turki, membaca Al-Quran 12 kota itu seluruh Turki. Tapi sebelumnya pada awal saya ke Istanbul 2016, saya juga diminta untuk menghadiri untuk membaca Al-Quran pada acara buka puasa bersama Presiden Erdogan. Pada tahun 2017 saya juga kembali mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Quran di 30 kota Turki. Itu dimulai dari Düzce dan kota-kota sekelilingnya. Kemudian pada akhir Ramadan menjelang Lailatul Qadar, saya diundang juga ke Museum Hagia Sophia. Diminta untuk membaca Al-Quran di dalam museum. Dulunya masih museum, sekarang udah diubah menjadi masjid kan. Diminta, kami pada waktu itu ada 3 orang perwakilan diminta baca. Yang pertama dari Indonesia saya, kemudian dari Filipina dan Tanzania. Tapi sampai di dalam musim itu kami cuma diminta dua orang untuk mengaji. Waktu mengaji itu Ustaz, surat apa yang dibawa Ustaz? Seingat saya kemarin surah Al-Fatir. Surah Fatir dimulai daripada ayat 29. Itu yang intinya sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang menginfakkan jalan sebagian rezekinya di jalan Allah, maka orang itu tidak rugi gitu. Terjemahannya. Itu memang Ustaz pilih sendiri atau memang diminta? Itu diminta, dikasih makra yang akan dibaca, itulah ayat itu. Saya mendengar kabar itu sangat senang ya, karena Museum Hagia Sophia itu cukup luas dia tuh, cukup luas. Dan sekarang itu tempat wisata bagi masyarakat Turki dan wisatawan dari luar ya. Itu sangat bahagia saya dengar. Jadi ada namanya itu Ustadz Osman Sahin. Beliau selalu yang mengundang saya ke Turki. Setiap ada acara misalnya kan, rekom beliau yang mengundang saya. Sampai sekarang saya masih hubungan sama beliau. Kalau sama Erdogan? Sama Erdogan nggak komunikasi kan. Cuma ketika Ustaz ngaji di sana itu Erdogan ada hadir? Di Hagia Sophia nggak ada. Tapi saya pernah jumpa sama beliau pada buka puasa dan acara pembagian hadiah itu di Turki. Dan saya nggak nyangka juga nih kan, kemarin pembukaan masjid tanggal 10. Sebelum pembukaan Museum Hagia Sophia itu di bawah masjid, video saya itu diputar kembali oleh pihak Turki. Diputar kembali dari pihak YouTube resmi Dianet. Saya ngaji di situ. Jadi maka dari sebab inilah jadi viral. Ustaz setelah melihat berita-berita itu yang dibilang Ustaz viral ya, iya, karena mengaji, gimana perasaan Ustaz? Yang pertama saya senang. Ini senangnya mungkin ini adalah sebagai doa ya kan, doa dari sahabat-sahabat semua, wartawan semua. Mudah-mudahan saya bisa berkesempatan lagi untuk ngaji di Hagia Sophia gitu. Tapi itu video lama Ustaz ya? Itu video 2017. Emang itu betul-betul undangan dari pemerintah Turki. Kemudian
Setelah 2017 masuk ke 2018, itu saya mendapat undangan khusus lagi dari Istana Kepresidenan Erdogan. Pada waktu itu, staf kepresidenan itu menghubungi saya langsung, meminta saya untuk membaca Al-Quran di Masjid Istana Erdogan. Itu dalam rangka Isra Mi'raj. 10 menit saya dari Aceh ke sana, khusus diundang untuk baca Quran di istana beliau. Itu kesempatan yang luar biasa. Pada waktu itu saya bersama dengan qari dari Afrika dan Kosovo. Kemudian 2019 saya juga diundang selama 1 minggu di perbatasan Turki dan Yunani. Itu tepatnya di kota kelahiran Mustafa Kemal Atatürk. Itu 1 minggu saya. Kemudian kembali lagi ke Istanbul, dan Istanbul juga baca Quran. Saya ke Istanbul dulu waktu Umrah Plus, jadi 5 negara. Saudi Arabia, Mesir, Jordan, Palestina, dan Istanbul. Jadi sangat menarik saya itu, karena ada beberapa ribuan masjid, tapi di antaranya 2 yang cukup menarik, yaitu Masjid Biru dan Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Jadi waktu saya datang itu sudah lama, itu tahun 2004. Saya gabung dengan orang Jakarta. Saya berdua di sini, gabung 40 orang di Jakarta, terus berangkat sana. Saya kagum sekali melihat Istanbul itu karena turisnya cukup banyak itu. Tiap hari ribuan itu dari Eropa, dari mana-mana. Dan yang menarik di Masjid Hagia Sophia itu, masjidnya cukup besar. Dan waktu itu setelah jadi masjid, dijadikan museum. Jadi waktu saya datang itu dijadikan museum. Jadi ramai sekali orang datang itu. Saya mengambil foto-foto segala macam dan saya menulis itu. Waktu pulang terus menulis. Seperti disampaikan oleh Ustaz Takdir, itu ada tulisan Allah. Kemudian sebelah kirinya tulisan Muhammad. Di tengah-tengahnya ada patung Maria itu. Sampai sekarang masih ada. Karena itu sekarang itu walaupun sudah dijadikan masjid Jumat yang lalu, itu tetap jadi simbol-simbol Kristen itu tidak dihilangkan. Karena siapapun boleh masuk, orang Kristen pun boleh masuk. Tapi sekarang atas keberhasilan Erdogan itu kemenangan umat Islam sekarang ini, saya pikir itu. Jadi sudah dijadikan masjid dan saya melihat itu di video-video luar biasa sampai keluar itu orang salat Jumat. Jadi kita selaku umat Islam banggalah melihat itu. Ya tentunya sangat senanglah, kita sebagai umat Islam sangat bersyukur ya. Karena Erdogan itu beda dengan presiden sebelumnya. Ini cukup kuat agama dia. Jadi dia rasanya mempertaruhkan jiwanya untuk Islam itu. Ya. Dan saya singgah juga ke Museum Topkapi. Topkapi itu adalah peninggalan aset dari negara-negara Islam, itu cukup banyak di sana. Termasuk pedang Nabi, segala macam tu. Peninggalan-peninggalan dari Masjidil Haram itu semuanya ke sana itu. Jadi luar biasa, museum itu bekas istana cukup besar. Satu hari pun kalau kita ke sana tidak habis keliling itu. Ya, luar biasa ya. Jadi peninggalan rumah tangga itu terbuat dari permata, dari emas, luar biasa itu. Jadi peninggalan aset dari negara-negara Islam itu ke sana semua itu. Jadi satu kebanggaan bagi kita itu. Ya. علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا